Biodin Spray sangat ampuh mengatasi penyakit mulut pada sapi. Semprot secukupnya ke dalam mulut dan lihat, nafsu makannya pun meningkat. Biodin juga mengobati luka di sekitar mata, radang ambing, skabies, dan borok yang tak kunjung kering. Biodin Spray tersedia kemasan. PMK adalah penyakit yang menjangkit hewan ternak berkuku seperti sapi, babi, domba, dan kerbau yang disebabkan oleh infeksi virus Aphthia epizootica yang merusak jaringan sel. Penyakit ini bukan tergolong zoonosis, sehingga tidak menginfeksi manusia. Namun, penyakit mulut dan kuku sangat berbahaya jika menyerang hewan ternak karena mudah menyebar melalui udara. Bahkan dengan jangkauan jarak 200 km, penyakit mulut dan kuku memiliki nama lain seperti Aphthia epizootica I, demam aptus, penyakit kaki dan mulut FMD. PMK mulai masuk di Indonesia pada tahun 1887 akibat impor ternak hidup dari Belanda. 1983 adalah wabah terakhir di Pulau Jawa dan 1990 Indonesia menyatakan status bebas dari penyakit mulut dan kuku, bahkan diakui oleh Badan Kesehatan Hewan Dunia dan tercantum dalam resolusi AI nomor ke-9 tahun ke-1990. Sayangnya, 2022 lalu Indonesia terserang kembali. Melansir dari Databox ID, berdasarkan data Satuan Tugas Penanganan PMK, hewan ternak yang terjangkit penyakit kuku dan mulut PMK di Indonesia tercatat 464.279 ekor pada Jumat 5 Agustus tahun 2022. Dari data di atas, kamu bisa melihat bahwa hewan ternak yaitu sapi potong paling tinggi terjangkit PMK sebesar 379.395 ekor. Disusul dengan sapi perah 64.027 ekor. Dengan tingginya angka sapi potong yang terjangkit PMK, masyarakat pun diharapkan tidak mengonsumsi hewan ternak yang terjangkit PMK meskipun secara teori, PMK bukanlah zoonosis atau tidak menular ke manusia. Penularan virus PMK ini bisa terjadi melalui kontak langsung antara hewan yang terinfeksi dan hewan yang sehat, serta melalui kontak dengan benda-benda yang terkontaminasi, seperti alat makan, udara, pakaian, dan peralatan peternakan. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penyebaran PMK antara lain: ketahanan tubuh hewan. Hewan yang memiliki sistem kekebalan yang lemah lebih rentan terhadap infeksi PMK. Kepadatan populasi hewan. Tempat pemeliharaan dengan populasi hewan yang padat dapat memudahkan penyebaran virus PMK. Pergerakan hewan dari satu tempat ke tempat lain dapat membawa virus PMK bersama mereka. Kurangnya praktik biosecurity. Praktik kebersihan yang buruk di peternakan dapat memfasilitasi penularan PMK. Kontak antar spesies. Kontak antara berbagai spesies hewan, seperti sapi, babi, kambing, dan domba, dapat memungkinkan penyebaran lintas spesies virus PMK. Perdagangan internasional. Perdagangan hewan hidup, daging, dan produk ternak antar negara dapat membawa virus PMK ke wilayah yang sebelumnya bebas penyakit. Cara untuk mengetahui gejala awal penyakit PMK atau penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak. Pertama, sapi atau hewan ternak sudah kelihatan dari permukaan bibir atau moncongnya banyak ngeluarin air ludah dan bagian kaki sudah mulai tengkak, sulit untuk berjalan. Gejala selanjutnya, suhu tubuh meningkat, badan bergetar, sulit bernapas, nafsu makan tiba-tiba turun gratis, dan kebanyakan diam dan baring seperti hewan pemalas. Cara penanganannya: lakukan penyuntikan antibiotik dan pakai obat supres semprot yaitu biodin. Lakukan 3 kali sehari penyemprotan bagian mulut dan di dalam mulut ternak karena obat ini sangat aman dan ampuh. Oke sahabat budiman, hanya batas sini saja pembahasannya. Bagi yang mau bertanya silahkan komen di bawah ini. Jangan lupa tetap selalu dukung ya channel Enjang Yusuf.